Awesome. What's good our people? Yeah. Welcome back to my YouTube channel with me Dylan Zeus. Dan kali ini gua lagi bareng sama yang hype banget, What's up? Berti. Yo. Sekarang gini, gua lagi ada di cafe kekinian di Kemang Timur ya. Kemang Timur, Dan bener wah hype banget sih. Yang datang ke sini bukan cuma orang-orang anak-anak Kemang, Pak. Bukan Orang-orang cuma sawah anak-anak juga selatan. Gila. Nih, mau ngobrol-ngobrol Apa? sebentar sama lo. Kira-kira pertanyaan aja lah ya. Pertanyaan pertama itu kenapa lu pilih di Kemang? Kenapa di Kemang? Karena gue suka Kemang banget sih. Iya. Ini Kemang represent. Gue dari kecil tuh, gue lahir di Jakarta Barat. Cuma dari kecil tuh emang di sini kan dulu zamannya belajar minum ya, mabuk-mabukan zaman dulu tuh Kemang banget kan. Zaman bandel ya. Zaman bandel lah ya. Zaman bandel, oke. zaman jahiliyah tuh Yeah. selalu di daerah Kemang kan semuanya splash. Mungkin karena emang gue di daerah Jakarta Selatan juga kan. Oke. Sekolah dan teman-teman gue. Jadi dari dulu tuh gue pengen banget tinggal di Kemang. Oke. Dan kebetulan sampean akhirnya. Sebelum itu lu belum di Kemang? Belum, gue masih dari Jakarta Barat. Gue suka aja vibe-nya Jakarta Selatan. Iya. Orang-orangnya juga gue suka. Terus akhirnya gue kesampean tinggal di Jakarta Selatan. Akhirnya tinggal di sini main-main, build community. Seru nih kayaknya punya community base. Gue sebenarnya bukan kepikiran dari segi bisnisnya awalnya suka ini. Gue lebih pengen gimana caranya kita sebagai community nongkrong. Gue pengen memfasilitasi itu, makanya gue ngajakin kayak orang-orang kayak lu collab gitu kan. Karena sebenarnya gue pengen ketemu nggak harus kreatif juga sih, boleh yang kayak cuan minded juga datang. Dan gue bikin di Kemang karena emang gue suka banget daerahnya. Nah, pertanyaan kedua nih, kenapa lu milihnya warung kopi? Nah, pilih warung kopi karena temennya kreativitas tuh kopi, Pak. Setuju sih. Kalau lu pikir-pikir ya, satu rokok kalau sini kan pasti. Oke, pasti. Temennya rokok, kopi, Pak. Kopi. Sekarang Jadi, vape. Nah, dan kalau misalnya lu ngajak orang meeting ya, let's say meeting, kalau nggak makan siang, dinner, tapi kan lebih produktif ngopi kan? Iya kan. Jadi ya kenapa kopi? Karena sebenarnya gue suka banget kopi nomor satu, karena gue dulu kerja perminyakan kan. Dan dengan shift yang nggak beraturan itu, gue jadi addicted sama kopi. Dan akhirnya gue jadi kopi mulu. Terus akhirnya gue ketemu sama istri yang juga bergerak di bidang kopi perusahaannya. Akhirnya gue pikir ya udahlah kita bikin aja nih warung kopi. Warung kopi. Nah, ini pertama, ini perdana. Sambil nge-vlog ya. Oke, weh. Dia nih, gue in frame nih. Sama babangnya nih. Skut lah. Skut. Nah, yang gue pikirin sekarang nih, lu ngambil What's Good itu, ini pertama banget kan di Kemang kan? Ibaratnya your first business gitu. Yes, that's right. Ya enggak kan? sih sebenarnya. Ini bisnis real pertama gue. Oke. Yang berbentuk, yang ada bentuknya lah. Oke. Biasanya bisnis gue bentuknya kalau nggak online ya ngemodalin orang. Jadi ini bener-bener real bisnis pertama gue. Cuan nggak? Cuan alhamdulillah, Pak. Cuan ya. Cuan Ya. Padahal soalnya banyak banget kan di Kemang tempat-tempat yang ya orang sih rata-rata ke Kemang mau nyarinya bir atau mungkin nightlife-nya gitu karena kan. gue udah lewat masanya, Pak, kalau untuk bir dan kayak gitu-gitu. Dan lagi gue bukannya di Kemang Timur. Jadi buat yang di luar Jakarta atau mungkin jarang ke Kemang ya, Kemang tuh ada Kemang Raya yang lebih identik dengan peralkoholan dan klub-klubnya. Nah, itu ada Kemang Dalam, terus yang perkomplekan perumahan-perumahan, dan ini Kemang Timur. Jadi kita tuh di jalur perkopiannya, Pak, bukan jalur peralkoholannya. Dan kalau yang gua amatin sekarang pun trennya berubah ya di anak muda. Jadi kalau dulu zaman gua muda bandel mungkin nggak banyak coffee shop kayak gini, ujungnya mabok. Karena dengan banyaknya coffee shop tuh anak muda jadi punya opsi gitu. Jadi yang tadinya nggak nongkrong pun karena nongkrongnya, karena mungkin dulu mabok-mabokan dia nggak suka mabok, jadi dia nggak nongkrong. Sekarang karena ada kopi, gua bisa nongkrong. Jadi memfasilitasi diskusi, Pak. Anjay. Tapi lu nggak sediain bir di sini? Nggak, Pak. Gua nggak jual. Why not? Kemang it's karena beer gitu loh. For number one, for religious reasons, and number two, kalau misalnya gue jualan alkohol, I'm directly responsible for what happened to you. Gitu loh. Kalau misalnya lu mabok di tempat gua, lu happy di sini, terus pulang lu nabrak atau lu rusuh atau apa, ya gue secara nggak langsung bertanggung jawab kan. Itu yang kedua. Kira-kira konsepnya nih, lu ngambil konsep kayak gini apa sih? Karena konsepnya gue nggak bisa buat banyak ya, karena sebenarnya ini udah ada partner gue yang sebenarnya gue ikutan jualan di tempat dia. Jadi sebenarnya udah ada seperti ini, dan gue nyambung juga karena vibe-nya apa ya, bambu-bambu. Terus karena emang awalnya tuh dia pengen bikin seperti kayak coffee shop di Cenggu gitu loh orangnya si partner gue nih. Jadi gue cuman menyesuaikan aja gitu loh.
dengan ya satu, gue paling cuma bikin tembok doang nanti. Mungkin lu masukin shotnya nih. Boleh. Lu masukin shotnya tuh di depan, gue cuma bikin itu doang. Dan itu konsepnya ngambil storefrontnya coffee shop di Jepang. Karena menurut gue coffee culture di Jepang lagi oke juga tuh. Nah dan storefrontnya itu jadi inspirasi gue bikin yang clean aja. Karena satu murah, yang dua bersih gitu loh, yang dua bersih. Jadi gue bikin seperti itu. Cuma kendalanya paling storefront ini yang tadinya gue niatkan untuk foto-foto, tapi kalangan yang listrik. Jadi ya sudah lah gitu Pak jadinya. Ya itu karena tidak ada arsiteknya Pak. Tidak ada arsiteknya itu salah. Jadi lu harus pakai arsitek. Oke, next time What's Good bisa lah. What's Good tenang Pak, masih ada buka cabang lagi. Nanti saya kontak-kontak Bapak. Nah kira-kira nih, kalau ada yang mau ke What's Good, di mana alamatnya nih? Jalan Kemang Timur nomor 63. Oke, sekarang kita udah pindah nih ke dalam gara-gara di luar misbar. Ya itu sih sebenarnya nggak enaknya kalau lu punya outdoor nggak ada tempat, nggak ada payungnya atau something like that lah. Gimana kalau gue pengen outdoor tapi tetap nggak hujan bubar bro? Ini sekarang tempatnya ini lu kan ada banyak pilihan lah ya. Ada banyak pilihan, lu ngambilnya di Kemang Timur. Tapi kenapa lu ngambilnya di Gerahan 3 ini gitu? Karena adanya ini Pak. Oke, simpel banget ya. Jadi ya ini punya salah satu klien CrossFit gua dulu. Oke. Dan waktu dia kebetulan juragan tanah juga lah, banyak usahanya kan. Gue tanya sama dia, gue udah main sama dia lama dari dulu. Dan dia bilang, gue bilang bro ada tempat nggak buat bikin, gue mau bikin kopi, ada tempat nggak? Dia bilang kenapa lo nggak di Paradise aja, lu ramein karena kebetulan sempet sepi nih tempat. Sepi lama, gue bilang ya udahlah lu kesini aja sekalian lu ramein. Udah gue datang kesini, akhirnya gue ubah satu tembok untuk jadiin storefront dan dia alhamdulillah rame sekarang. Nah pertanyaan paling penting nih, apa tuh? Lu udah jalan berapa tahun nih? Enggak, gue baru dari Juni tahun lalu lah. Juni tahun lalu, hampir tahun lah. Nah dari Juni ini kira-kira ya, yang lu lihat nih kekurangannya apa dan kelebihannya apa nih What's Good dibanding yang lain lah. Terserah lu mau bahas tentang arsiteknya atau interiornya atau mungkin ke servis dan lain-lain. Kira-kira apa lah? Kekurangan sih apa ya? Enggak. Ada yang kurang? Mungkin ada satu sih, ini ayunan kita tuh yang bukan gua kan, gua nggak ada waktu bikin. Cuma ayunan ini dia salah bikin lubangnya. Oh gitu. Jadi lubangnya cuma satu, harusnya kan dua sih kalau gitu biar stabil kan. Jadi ini lubangnya cuma satu. Jadi sebenarnya sekarang tuh fungsinya lebih estetika. Cuma kan kita belum ini pasang sign, jadi terlalu banyak yang udah duduk kesini terus kayak gitu loh. Kurang balance aja ya. Kurang balance sih. Itu kelebihannya? Kalau dari segi arsitek kelebihannya sih kita harganya murah banget bro. Oh iya. Kita ini punya kopi susu abang-abangan kita itu espressonya 2. Kalau karena kita emang pengen ngincer meleknya kan, gue bilang tadi temennya kreatif dan ngobrol tuh kan kopi, jadi sengaja gue bikin shotnya 2 dan gue taruh harganya lebih murah dari lain lah. Kompetitor banyak yang harga segitu, cuman yang kopinya lebih itu mungkin kita ya, karena emang gue suka melek. Dan produk paling mahal kita pun tuh 30.000 dan itu pun espressonya 5 shot. Atau enggak yang pakai es krim itu harganya 30.000 yang paling mahal. Gue tertarik sih yang gue lihat ada coffee beer sih. Coffee beer ya, kalau coffee beer itu kita, apa? Itu bir bukan? Enggak, dia kayak soda sih. Dia soda kayak F&N coffee cream gitu. Cuman lebih lokal aja. Dan menarik bentuknya sih. Menarik. Tapi bir. Dari semua sih gue paling the best sih Mari Regal sih. Mari Regal espresso. Gila, gue udah beli berapa kali gue hanya di What's Good Coffee itu. Kalau misalkan harapan lu lah, harapan gue What's Good kayak gimana sih nextnya? Sebenarnya sih gue udah happy dengan apa yang kita punya sekarang ya, karena untuk dari segi R&D kita pun itu cepet banget. Jadi lu misalnya ada produk apa yang happening yang baru, itu kita bisa langsung bikin karena kita udah punya, kita bisa bikin dari hulunya lah. Dan kalau gue pengennya sih sebenarnya sekarang kendalanya adalah space. Ini kalau weekend banyak banget yang nggak kebagian tempat. Kita weekend. Karena ini gue bilang sih basecampnya YouTuber lah ya. Gue sih gue sih sebenarnya bukan basecampnya YouTuber ya, lebih kayak ke komunitas apapun gitu loh. Kayak kalaupun lu nggak main YouTube, kayak kemarin ada yang ngajakin gue live painting mesin kopi gue kalau lihat tuh udah dicat temanya hot rod yang kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak gue mau bikin live painting sekalian display karya-karya yang gue udah bikin gitu loh. Apa jaket kemarin dia juga bisa. Pokoknya dia semua segala media dia bisa bikin kayak gitu-gitu. Nah, lu mesti nonton ke channelnya dia nih. Live paintingnya keren banget sih gue tontonin. Gue lebih memfasilitasi sih. Kayak misalnya nggak harus YouTuber apapun, kayak waktu itu ada pernah live music. Gue mau nge-jamming dong di What's Good. Dulu sempat bikin pernah, cuma sekarang lagi istirahat dulu karena speakernya jebol. Kemarin kita pakai tahun baru di DJ. Nah, di DJ juga ada acara-acara kayak gitu. Lebih gue bebas
apapun lu mau industri apapun yang lu jalani, segi seni apapun yang lu lakonin, ayo gitu loh, karena gue buka coffee shop ini pun untuk mengundang orang baru ke hidup gue gitu loh. Oke. Last question ya. Iya Pak. Kira-kira lu menyebut diri lu tuh apa sih? Entrepreneur kah? YouTuber kah? Influencer kah? Atau father? Maybe. Ya all of them sih, all of the above. Kalau gue belajar all of the above, because gue tipe orang yang I try to do everything gitu loh. I try to do everything, not necessarily that I'm good at it. Cuma kayak kalau misalnya ada satu aspek yang gue nggak bisa, tapi gue pengen lakukan, ya kolaborasi. Seperti itulah, atau ya hire orang kayak gitu-gitu. Jadi entrepreneur iya, bokap iya, pengusaha iya, YouTuber iya. Cuman kita nggak tahu kan YouTube nih umurnya sampai kapan nih. Iya. Makanya gue mulai dari sekarang sebelum terlambat sih. Iya, so yeah, there you go. Oke, ya paling gitu aja sih Ber. Itu aja. Seriusan ya. Yes, you man. Ditunggu Jangan reviewan lupa What's untuk Good ya. mampir ke What's Good sih. Nanti Harus. videonya gue tampilin semua di Siap. sini. Pokoknya top lah, ya kan. Berangkat. Yo. Oke, segitu aja dari gue. Dilan, sign out. Gue juga ya. Ya udah sign out lah. Silakan ke What's Good. Kita harus pindah bro, Cobain. kayaknya gue lihat. Yuk, pindah sambil pindah. Hujan, Pak. Hujan.